Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta Maybank melakukan penguatan prosedur operasi standar atau SOP dan proses kerja. Hal ini agar kejadian serupa tak terulang kembali, dan inilah pernyataan juru bicara OJK Sekar Putih Jarot kepada tim Indonesia Bicara. Kasus ini atas dugaan adanya fraud yang dilakukan oleh oknum pegawai bank, yang dimana oknum pegawai bank tersebut telah dilaporkan kepada kepolisian dan telah ditetapkan menjadi tersangka. OJK meminta bank untuk melakukan investigasi dan memperbaiki pengawasan internal dari bank agar kedepannya hal serupa tidak terulang. OJK juga mendorong bank agar segera melakukan langkah lanjutan dengan nasabah dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen agar dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dan pemirsa, di studio kita juga sudah kedatangan narasumber yang kita bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam Pak Tulus. Ya, selamat malam Bang Wilson. Baik Pak Tulus, saat ini ada nasabah yang uangnya senilai 22 miliar hilang. Nah, apa yang bisa dilakukan korban agar uangnya ini bisa kembali Pak Tulus? Ya, pertama ini saya kira menjadi presiden yang sangat buruk bagi perlindungan konsumen khususnya nasabah bank, karena kemudian ketika kita ingin menaruh uang di bank itu kan tujuannya untuk aspek keamanan, syukur-syukur ada bunga, tapi justru uangnya ditilep oleh pihak-pihak tertentu khususnya oknum bank. Ini satu distrust yang sangat serius bagi sektor perbankan, karena perbankan itu adalah bisnis trust. Nah, ini satu blunder yang sangat serius bagi bank dan juga OJK di dalam pengawasannya. Ya, OJK bisa saja menghimbau kepada manajemen bank dalam Maybank, tapi juga ini bagian dari tanggung jawab dan kegagalan OJK dalam melakukan pengawasannya. Nah, tentu saja konsumen di sini tetap berhak mendapatkan potensi upaya menuntut ganti rugi kepada pihak bank, dan juga selain bank juga ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, ya, karena dengan lembaga penjamin simpanan itu maka konsumen berhak mendapatkan penggantian jika uangnya mengalami satu masalah dengan perbankan, khususnya likuidasi dan segala macam. Bahwa kemudian pihak kepolisian sedang melakukan proses pidana itu lain hal, tapi secara perdata pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap upaya konsumen untuk menuntut uangnya kembali, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab manajemen bank di dalam melindungi konsumennya dan juga melindungi seluruh calon nasabahnya yang kemudian bisa berimplikasi terhadap trust tadi. Ini saya kira oknum perbankan tadi, kalau memang pengawasan di dalam banknya itu berjalan, maka seharusnya tidak ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prosedur di sistem bank tersebut dan kemudian melakukan penipuan kepada calon nasabahnya. Baik Pak Tulus, ini uang nasabah raib, artinya ada data yang diketahui oleh oknum dari bank itu bahwa ternyata nasabah menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Nah, lalu bagaimana nasabah ini juga bisa meminta jaminan kepada pihak bank agar datanya ini tidak tersebar? Ya, kalau saya lihat kasusnya dari keterangan pihak kepolisian, memang ini sebenarnya juga ada plus minusnya, di mana konsumen sebenarnya ada hubungan pertemanan antara nasabah dengan oknum perbankan itu, sehingga dia menyimpan uangnya dengan cara-cara yang kurang aman juga. Ini yang saya kira pembelajaran bagi konsumen khususnya yang uangnya banyak untuk tidak mencoba-coba menyimpan uangnya atas dasar pertemanan di bank, atau menyetorkan bank itu menyetorkan dananya lewat karyawan yang dia kenal. Harusnya uang itu disetor dengan sistem yang berlaku di bank tersebut, sehingga potensi untuk penyalahgunaan semacam ini bisa terdeteksi dari sistem. Tapi kalau kemudian tidak melalui prosedur yang baku, resikonya akan disalahgunakan ini. Ini yang saya kira menjadi catatan bagi konsumen, khususnya konsumen atau calon nasabah yang uangnya banyak
dan kemudian tabungannya juga besar, bahkan sangat besar. Nah, jika ternyata ada oknum di bank dengan jabatan kepala cabang, apakah memang datanya tadi meskipun data pertemanan, tapi kan di dalam bank ada gate-gate-nya. Tadi sebelumnya kita berbincang dengan Pak Eko Listianto. Apakah gate-gate ini tidak berfungsi untuk menyaring oknum-oknum yang ingin berbuat curang kepada nasabah? Ya, itulah yang tadi kita sebutkan di awal dan juga pernyataan dari OJK, bahwa manajemen bank harus mengevaluasi seluruh sistem dan mekanisme di dalam manajemen IT-nya atau manajemen finansial di banknya, sehingga tidak mudah untuk dilakukan upaya-upaya penjebolan sekalipun oleh karyawan atau oknum di dalamnya, sehingga ada sistem berlapis dan seterusnya. Ini kan menunjukkan bahwa sistem IT dan sistem proteksi di bank tersebut sangat lemah, sehingga gampang dilakukan upaya penjebolan dan kemudian tidak diketahui oleh sistem yang berlaku di bank tersebut. Nah, lalu apa kewajiban pihak bank saat ini, Pak Tulus? Karena melihat aturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, jelas harusnya sudah ada kewajiban dan juga hak dari setiap konsumen dan juga pelaku usaha. Nah, di sini apa yang wajib dilakukan oleh pihak bank selain mungkin meningkatkan kepercayaan nasabah kepada pihak bank? Ya, di dalam masalah perbankan atau transaksi perbankan dengan pihak nasabah itu kan berlaku undang-undang yang lebih spesifik, yaitu undang-undang tentang perbankan, peraturan OJK dan segala macam. Ini yang saya kira bisa dijadikan upaya untuk konsumen melakukan ganti rugi atau menuntut ganti rugi atau meminta uangnya kembali. Karena bagaimanapun uang itu bukan atas nama uang itu hilang bukan karena keteledoran konsumen. Ya, tidak ada aspek-aspek itu yang seharusnya pihak manajemen perbankan atau bank yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen, karena tadi ini merupakan bagian dari kegagalan pihak manajemen bank tersebut dalam upaya mengamankan sistem IT atau mengamankan mekanisme proteksi kepada nasabahnya sehingga tidak mudah dijebol seperti kasus yang terjadi tersebut. Nah, dalam hal ini apakah nantinya meskipun sudah ada tersangka, tapi apakah si nasabah ini bisa meminta ganti rugi secara full terhadap pihak bank atau seperti apa kasus hukumnya, Pak Tulus? Ya, tadi saya katakan bahwa masalah pidana itu silakan diselesaikan oleh pihak kepolisian, tapi masalah perdata itu lain hal. Itu yang harus diselesaikan oleh pihak bank dengan pihak nasabahnya. Dan saya minta OJK memfasilitasi untuk kasus ini. OJK juga tidak bisa lepas tangan. Ya, OJK harus memanggil manajemen Maybank, kemudian duduk bersama, menyelesaikan dengan calon nasabahnya, dan kemudian memfasilitasi untuk melakukan mediasi dan kemudian memberikan ganti rugi atau mengembalikan uang nasabah kepada korban atau kepada nasabah yang bersangkutan. Jadi kalau OJK tadi minta kepada manajemen bank, kita YLKI meminta kepada OJK untuk memfasilitasi pertemuan atau melakukan mediasi antara pihak bank dengan pihak korban dalam ini nasabah, sehingga jangan dilepaskan nasabah berjalan atau menuntut sendirian, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab OJK sebagai lembaga pengawas sektor perbankan dan financial services lainnya. Nah, Pak Tulus, jika hal ini terjadi yang bahkan melibatkan bank yang sudah terdaftar dalam OJK, lantas apa yang membuat masyarakat untuk bisa memilih dan juga memilah bank mana dan juga seberapa banyak uang yang dipercayakan ke pihak bank untuk disimpan, Pak Tulus? Ya, banyak ahli keuangan yang meminta masyarakat untuk membuat semacam tips-tips bagaimana agar uangnya itu bisa aman di dalam tabungannya. Ya, saya sendiri tidak yakin apakah itu bisa atau tidak sepanjang ada niat buruk dari pihak manajemen perbankan, yang kemudian pihak manajemen perbankan itu tidak melakukan pengawasan berlapis. Ya, kalau dari sisi financial planner menyebutkan misalnya bahwa uang itu jangan ditabung atau disimpan dengan satu akun saja, tapi harus banyak beberapa akun, sehingga terjadi
pengamanan terhadap jumlah uang tertentu. Kalau misalnya akun satu jebol, maka akun yang lain masih ada dan seterusnya. Juga konsumen disarankan misalnya sering melakukan print out terhadap billing mereka dan juga sering mengecek saldonya, dan juga kalau sekarang dengan teknologi yang ada di handphone mereka, di smartphone mereka, maka bisa membuat akses internet banking di smartphone mereka. Tapi itu juga punya kelemahan-kelemahan yang juga bisa diantisipasi oleh konsumen juga. Jadi saya kira yang terpenting adalah secara global, secara hulu, OJK harus meningkatkan pengawasan kepada kinerja perbankan, dan manajemen bank juga harus meningkatkan pengawasan kepada karyawannya dan meningkatkan mekanisme pengawasan yang berlapis di dalam banknya, sehingga tidak mudah terjadi penyimpangan yang kemudian justru merugikan bank. Sekali lagi, ini akan merusak performa bisnis perbankan, karena akan menimbulkan distrust bagi masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Karena bisnis bank atau bisnis uang adalah trust, ya, bisnisnya adalah berbasis trust. Kalau kita menyimpan uang di bank aja tidak aman, maka nanti akan menjadi gerakan untuk kita menyimpan uang di bawah bantal saja. Baik, lalu misalnya di awal ini Pak Tulus, nasabah ingin membuka rekening, mungkin ingin menyimpan uang dengan nominal yang cukup tinggi. Nah, sejauh mana nasabah ini bisa bertanya atau bisa menanyakan jaminan bahwa data dan uang mereka ini tidak akan dibawa kabur oleh oknum-oknum tertentu oleh pihak bank? Bisakah bertanya seperti itu kepada pihak bank? Ya, tentu saja sangat bisa, karena itu kan hak konsumen untuk bertanya apapun. Tetapi yang harus dihindari adalah tadi saya katakan di awal, ketika kita punya uang yang banyak atau nasabah-nasabah tajir, jangan terlalu percaya dengan karyawan bank, baik karena pertemanan atau kedekatannya. Ya, bisnis as usual saja. Kita simpan dengan mekanisme yang berlaku di bank tersebut, dengan standar-standar yang berlaku, bukan karena basis kepercayaan, apalagi menitipkan uangnya itu kepada oknum atau karyawan atau teman di bank tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku di bank yang bersangkutan. Karena kalau dia menitipkan kepada karyawan tersebut, berarti dia menitipkan secara pribadi, bukan menitipkan dengan standar yang berlaku di bank yang bersangkutan, dan artinya tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, dan resikonya sangat tinggi. Dan itu sudah sering terjadi. Ya. Ini bukan kali pertama kejadian menimpa konsumen atau nasabah bank di mana rekeningnya dibobol karena faktor kedekatan antara nasabah atau calon nasabah dengan karyawan atau pimpinan bank yang bersangkutan. Ini biasanya terjadi kepada nasabah yang uangnya besar, ya, di atas miliaran. Ya. Baik, saat ini apa yang harus dilakukan pihak bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali menabung di bank untuk menghilangkan trauma atas kasus ini, Pak Tulus? Ya, ini bukan hanya bank yang bersangkutan saja. Kalau bank yang bersangkutan saja itu terlalu kecil. Persoalannya kan ini menyangkut trust keseluruhan bank. Ya, karena tadi saya katakan dan semua orang tahu bisnis bank adalah bisnis trust. Jangan sampai timbul distrust. Untuk apa kita menyimpan uang di bank kalau tidak aman? Kita kembali saja menyimpan uang di celengan atau menyimpan uang di bantal kita. Tapi kan itu juga berisiko. Nah, ini saya kira tadi saya tandaskan bahwa OJK harus meningkatkan pengawasan di dalam industri perbankan. Karena ini bagian dari kelemahan dan juga kegagalan OJK di dalam melakukan pengawasan kepada industrinya, yang notabene OJK dibentuk untuk melakukan pengawasan. Tadi saya minta OJK juga melakukan pemanggilan mediasi antara manajemen bank dengan konsumen yang bersangkutan untuk kemudian meminta penggantian atas uang yang hilang tersebut. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI telah bergabung bersama kami. Artinya ini pihak nasabah harus rutin dan juga aktif untuk mengecek uang di rekening, dan juga jangan percaya akan oknum yang mungkin bisa saja relawan kita dan rekan kita maksud saya, dan kita bisa mempercayakan uang ke mereka, harus langsung ke pihak bank. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Tulus. Ya, Selamat malam. dan berdasar atas pertemanan. Itu Siap. yang poinnya.
Siap, terima kasih Pak Tulus Tadi atas teman niatnya baik, tapi kemudian karena melihat uang yang miliaran itu menjadi ngiler dan kemudian melakukan tindakan yang pidana tersebut. Baik, terima kasih Pak Tulus atas tips dan informasinya telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Indonesia Bicara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Saya Wasan Purba, terima kasih, sampai jumpa.